Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Kalau para nabi menghadapi ujian, maka umat-umatnya pun dipastikan tidak akan luput dari ujian. Karena pertarungan antara hak dan batil selalu terjadi ketika Allah menciptakan makhluk yang namanya manusia. Manusia ini dikategorikan menjadi dua bagian. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, perbedaan antara dua makhluk manusia itu bukan laki-laki dan perempuan. Kategori kelamin itu bukanlah kategori yang pasti. Sebagai contoh, ada laki-laki tapi berjiwa perempuan, ada perempuan berjiwa, tidak bisa kita pastikan dalam kategori kelamin. Sementara Islam datang dengan hukumnya yang tidak pernah menggantung keputusan-keputusan yang diturunkan Allah dalam ayat-ayat Al-Quran bersifat pasti. Dia tidak bisa menggantung pada warna yang lain kecuali hitam dan putih. Manusia yang menyampaikannya kadangkala pengecut, tidak berani menyesuaikan ucapannya dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Bahkan ada yang mengkompromikan, menyamakan antara isi Al-Quran dengan kitab-kitab agama lain, lalu dengan perspektif mereka yang munafik, dengan ketidakpahaman mereka, lalu mengatakan Islam sama dengan agama lain. Ini persoalan. Pada kesempatan ini, kebetulan saya dulu beragama lain, sekarang beragama Islam. Berarti ahli dalam kedua hal itu. Ahli dalam bidang kekafiran dan sedikit memahami tentang kebenaran, sedikit memahami tentang kebenaran Islam. Kalau saya katakan saya ahli, berarti tidak ada ahli yang lebih ahli daripada saya. Makanya orang kafir itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, level atau derajat mereka itu binatang. Tapi kita dengan ketidakyakinnya kepada Al-Quran, mengaku beriman, mengaku sebagai orang Islam, lalu tidak berani mengatakan bahwa hak itu hak, batil adalah batil. Ini yang membuat fenomena kehidupan politik bahkan satu negara hancur-hancuran. Bukan karena hasil dari dakwah begini, bukan, karena hasil kompromi. Kalau ulama itu tegas, nggak begini kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, tertibnya dunia ini, kiwamut dunia bi arba'ati asab. Teraturnya dunia ini bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi'ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Tetapi di sisi yang lain juga Rasulullah SAW berkata, ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia yang ada di antara kamu. Yang pertama, al-ulama'ul gofilun, ulama yang lalai. Jadi tugas utama untuk mendamaikan, menertibkan, memberi keteraturan secara sistematis tentang kehidupan dunia ini adalah ulama. Makanya kalau ulama di atas mimbar masjid di Istiqlal, Jokowi di bawah, Yusuf Kala di bawah. Di masjid nggak ada gambar Jokowi dengan Yusuf Kala. Karena bagian mereka ada di mana? Yang kedua, jadi di atas ini ulama, baru yang di bawah biadlil umaro. Kalau dunia ini mau tertib, pemerintah harus adil. Jadi saya kira fenomena kehidupan Islam saat ini dikacaukan dengan ketidakkonsentrasinya ulama. Saya dari kafir, bukan ulama. Jangan nanti berasumsi
Dia bicara ini tujukan ke siapa? Dia bukan ulama, dia dari kafir. Ya, saya tahu diri. Saya bukan ustaz. Saya adalah muhtadi. Mayahdillahu fahuwal muhtadi. Wa mayudlil faulaika humul khasirun. Jadi saya bukan ustaz. Kita orang Indonesia ini kalau lihat orang sudah sebut satu ayat, ustaz. Asal sudah muncul di televisi sudah punya satu hadis, ustaz. Di Makkah dan Madinah orang dipanggil al-mukarram wal mukhtaram, ulama, guru, ustaz, muballigh. Itu adalah orang-orang yang punya kompetensi keilmuan yang terpercaya. Kita di Indonesia, innalillahi, sorban melintang di kepala ngaku ketua muballigh. Melintang di kepala sorban seperti ban Vespa. Ya ketawalah dulu, jangan tegang. Saya juga mengantuk ini dari apa itu, baru kekenyangan makan martabak. Ini bukan ulama saja dijamin, kopi ada, air putih ada, masya Allah. Bukan ulama. Yang dicari apa ini kan? Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Yang aku khawatir dari umatku adalah apa yang mereka makan, apa yang masuk dari mulut mereka disimpan ke dalam perut mereka. Maka harga nilai daripada manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari perut mereka. Artinya memang di Indonesia ini sekarang banyak pemakan tai. Kalau sudah konsumsi tai berarti sudah merusak agama itu. Sudah tidak membedakan mana ulama, mana umaro. Ulama jadi umaro, umaro jadi ulama. Makanya saya senang sekali dengan Profesor Pancasila itu. Nggak ada lagi yang jujur, nggak ada yang sidik lagi di negara ini, nggak ada. Indonesia sudah lama kita begini, bu, oh ada ya. Jangan tidur. Antum maunya apa? Berumah tangga, hidup dalam bahtera kehidupan rumah tangga dengan suami gaji pas-pasan tapi tidak berkelahi, atau suami punya pendapatan income miliaran tapi setiap saat berkelahi. Ini wanita-wanita soleha. Alhamdulillah lil mar'ati sir'ani al-qabri wal zawj. Masya Allah, Masya Allah. Dua hal penting bagi wanita. Yang pertama ialah kubur, dan yang kedua suami. Paham betul beliau. Tidak makan tak apa-apa, satu hari rumah tangga tidak makan, tidak apa-apa, asalkan rumah tangga itu tenang. Itulah keinginan kita bernegara. Makanya dari awal-awal Nabi sudah wanti-wanti, pemimpin itu harus bastotan bi'ilmi wal jismi al-qawiyul amin. Pemimpin itu harus kuat. Kalau pemimpin kuat, negara pasti kuat. Bi'ilmi, berilmu, cakrawala, kompetensi keilmuannya di atas. Ya, apapun realitas yang terjadi. Cuma kadang-kala kita ini melihat semut di seberang sungai bisa, tapi gajah di pelupuk mata tidak bisa kita lihat. Makanya tadi malam saya katakan, saya senang sekali Pak Presiden Jokowi ini ada satu kelebihannya. Apa? Ketika ada masyarakat korban, mulai dari mati berjamaah KPPS sampai yang di apa sana, Wamena, bahkan mati di mana-mana, mahasiswa dan sebagainya. Kelebihannya presiden kita ini tidak pernah mengucapkan bela sungkawa. Itu dakwah itu kan begitu. Baru ada juga Profesor Pancasila. Bagus sekali orang-orang ini, jujur dalam bicara. Kalau pemimpin sudah tidak bisa dipercaya, apa katanya?
mundur. Jadi saya coba mengkanter setiap persoalan ini, menjawab ada apa sebenarnya ini. Kalau boleh pinjam kalimat yang disampaikan saudara saya dari Manado, itu liberal atau tidak bersyahadat, kafir, tapi beliau otaknya Islam. Itu dibandingkan yang tadi nih, sorban ini. Ini Islam, mengaku Islam tapi otak kafir. Pergi ke gereja pakai sorban, nyanyi-nyanyi di gereja. Boleh ke gereja tapi jangan pakai sorban. Nggak boleh. Orang Kristen lakum dinukum waliyadin. Itu kan orang-orang masuk neraka semua tuh Kristen itu. Nggak usah ente jaga campur-campur di situ. Antum tempatnya di surga. Inna atatnal lil kafirina salasila wa aqlalau wa sa'ira. Neraka yang paling panas di akhirat itu sa'ir, neraka bagi orang-orang kafir. Apa orang Islam juga ada nerakanya? Ada. Yang munafik-munafik itu memang masuk surga, cuma mampir dulu ribuan tahun baru diopor ke sana. Pengungsi-pengungsi seperti yang lari pakai Hercules itu. Itu. Lalu apa yang mendorong saya untuk, kalau tahu Islam ini agama yang betul, agama yang benar? Karena setiap pelanggar-pelanggar hukum yang ada di Indonesia ini, jarang sekali orang Kristen yang masuk penjara itu. Pelaku-pelaku kriminal itu jarang. Yang paling banyak itu masuk penjara kalau kita nonton TV. Abdullah, Sulaiman, Muhammad, Nasirun, Basirun, Hasanuddin, Samsuddin. Itu. Jadi jarang itu. Nasaruddin. Jarang yang namanya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Robertus, Capticus, Sebritus. Jarang. Loh, itu yang ada kan? Mana yang akan kita jadikan sebagai tolak ukur Islam itu benar? Ayo. Beda orang yang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam. Beda. Bulan lalu kalau nggak salah di Amerika, anak muda berusia 37 tahun punya usaha 16 stasiun TV swasta. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beliau berkata, setelah aku Muslim, semua yang saya miliki tidak ada arti apa-apa. Salah satu contoh itu. Orang-orang kafir yang masuk Islam itu argumen, alasan mereka itu jelas. Kehidupan dunia yang begitu luas dengan segala macam kompetensi ilmu diambil oleh orang-orang kafir, dijadikan landasan untuk beriman kepada Allah. Laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Bukan yang di Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Bukan yang itu. Kalau yang itu versinya mu'alaf. Mu'alaf. Saya bukan mu'alaf. Beda ya. Kalau mu'alaf itu dalam bahasa Arab, orang yang dibujuk hatinya. Saya, istri, dan 3 orang anak, tidak ada yang pernah bujuk. Nah, itu beda, berarti bukan mu'alaf. Kami masuk Islam bukan mu'alaf, karena kami tidak ada yang bujuk. Yang disebut mu'alaf itu masuk Islam karena ikut-ikutan. Itu di Al-Baqarah tadi.
atau mungkin juga karena mau kawin. Nggak apa-apa, itu juga hidayah. Tapi yang celakanya kata Al-Quran, sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang kafir tidak akan beriman. Itu di Al-Baqarah ya. Tapi di dalam Quran surah An-Nur tadi, kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Berarti orang masuk Islam itu ada kajian, ada penelitian, ada observasi, ada pengamatan terkait dengan sistematika teori yang ada pada kandungan isi ayat-ayat Al-Quran. Makanya kalau ada orang masuk Islam di Eropa dan Amerika, jarang orang-orang bodoh. Kebanyakan orang-orang punya kompetensi, kemampuan ilmu mereka di atas rata-rata. Saya juga begitu. Saya masuk Islam ini dengan keluarga bukan karena orang Islam. Bagaimana saya masuk Islam karena orang Islam? Di Manado banyak orang Islam, orang Gorontalo. Ada pasti di sini, Tanjung Perak ini. Bahkan sekampung dengan saya pun ada hadir malam ini. Tetangga belakangan dapur dengan saya di Manado, Kak Santri. Beliau memang dari kecil Islam. Baru ketemu di Surabaya, karena beliau sudah lama tinggal di Surabaya, sudah dari tahun 86. Tanya beliau, orang Islam di Manado terkontaminasi dengan lifestyle gaya hidup Manado kafir. Konsumsi cap tikus. Oh betul, betul. Nanti sudah ke Surabaya baru jadi alim. Nanti merantau keluar baru sadar. Konsumsi makanan-makanan haram. Karena ada beberapa teman saya Islam terkontaminasi, terpengaruh dengan kehidupan. Padahal dalam Al-Quran dilarang. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah kalian mengikuti gaya hidup orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Tapi setelah saya belajar pergi ke Seberot, saya pergi ke Yerusalem, sampai di Yerusalem ada 3 agama besar di sana. Yudaisme, kitabnya Talmud. Kristen, kitabnya Perjanjian Baru. Dan Islam, kitabnya Al-Quran. Di Indonesia dan di negara luar, kitab Kristen itu dianggap Injil. Saya sering ceramah dari tahun 2008 kalau nggak salah, saya ceramah di masjid ini. Ada yang bilang, Ustadz, sudah melekat dalam pemahaman kami kitab Kristen itu Injil. Betul kan? Akui saja, jangan malu-malu. Sekarang saya mau tanya kepada ibu bapak, kalau kitab suci Kristen itu Injil, Nabi yang membawa Injil itu namanya siapa? Isa. Isa itu agamanya Kristen atau Islam? Hah? Islam. Kalau Nabi Isa agamanya Islam, kenapa kitabnya ada di Kristen? Berarti sama kita dengan Kristen. Bingung sendiri. Sekali berjakir naik pun, Zakir Naik masih menganggap the gospel Kristen itu katanya Injil, kitab. Ini siapa yang ajar ini? Berpuluh-puluh tahun. Makanya kalau saya lihat kafir dan Kristen, kafir dan mukmin debat, ujung-ujungnya lakum dinukum. Waduh.
dalam setiap tatanan kehidupan beragama. Sekali lagi, dalam setiap tatanan kehidupan umat beragama, tidak ada satupun agama mengaku agamanya salah, karena pegangan dogmatika agama-agama itu selalu bersandar pada rumus teologis masing-masing. Kristen nggak mau dibilang kafir, Hindu juga begitu, Buddha juga begitu, Islam apalagi. Di mana kita mencari tolok ukur kebenaran agama itu? Jadi kalau saya lihat orang berdebat Islam Kristen, yang ada dalam perdebatan itu pungut-pungut banding-bandingkan ayat. Ambil ayat Bible dibanding dengan Quran, ambil ayat Quran dibanding dengan Bible. Tidak pernah menelusuri pencarian mengapa teori-teori kitab itu tersusun. Kalau saya mau berdebat nggak begitu, makanya kan lagi viral, saya tantang pendeta satu Indonesia. Bukan cuma si kafir yang berkuar-kuar itu bukan kelas saya, itu jatuh harga diri saya kalau nantang Esra Soro itu. Kita bukan mau berkelahi, kita duduk secara baik-baik. Saya tidak akan memperalat kitab suci Al-Quran, dan tidak mungkin menyanggah argumen orang Kristen dengan menggunakan ayat-ayat nggak mustahil itu, nggak bakal saya pakai itu. Imam saja baca ayat tadi sudah banyak yang batuk karena ayatnya panjang, apalagi orang kafir saya pakai itu. Al-Quran itu bukan kitab pembanding. Dulu waktu Profesor Dr. Nasruddin Umar, Dirjen Bimas Islam, beliau yang memberi sambutan pada buku saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Saya katakan, Prof, nggak ada perbandingan agama. Tapi UIN kan melakoni itu. Baru-baru ini ada doktor mengambil program doktoral dengan sebuah disertasi, akhirnya menyimpang dari kalimat-kalimatullahi Al-Quran. Agama Kristen ini perlu dipahami oleh ibu bapak, bukan agama samawi. 200 tahun Al-Masih sudah dimuliakan di langit yang keempat, sampai hari ini masih di langit keempat. Karena para ulama kalau menceramahkan tentang Isra wal Mi'raj, Nabi SAW waktu menembus Sidratul Muntaha itu di langit keempat bertemu Yahya dan Isa. Langit ketujuh ada masjid Baitul Makmur. Di Baitul Makmur itu 70.000 malaikat keluar masuk, dan yang sudah masuk tidak boleh masuk lagi. Barulah Rasulullah tembus sampai ke Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, agama Kristen itu bukan agama samawi, bukan agama langit, bukan titisan dari para nabi, tapi agama filsafat. Maka setiap teori kitabnya harus dikaji secara filsafat. Program orang jadi pendeta adalah program filsafat. Orang jadi pastor, seminari tinggi filsafat, sekolah tinggi filsafat, semua dikaji secara filsafat. Ketuhanan Kristen pun dikaji secara filsafat. Al-Quran tidak begitu. Makanya saya tanya kepada ibu bapak tadi, Nabi Isa itu Kristen atau Islam? Islam. Tapi kok kitabnya di gereja? Di sini pendeta sering bermain. Lalu dengan ketidakmampuan seorang muslim akhirnya murtad. Innalillahi. Saya cerita sedikit. Ada satu kampung kecil di Israel, wanita yang tidak pernah meninggalkan sholat. Wanita ini pandai menjaga sholat 2 waktu. Sholat ini sudah ada sebelum datang Nabi Muhammad, dan saya buktikan dalam Al-Quran. Sebentar. Wanita ini pandai menjaga akhlak dan moral, akhlakul karimah, berakhlak mulia. Tiba-tiba datang pengetahuan langit atas wanita ini, maka wanita ini hamil tanpa konotasi seks atau tanpa hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Si wanita yang soleha ini bingung.
Sementara kenapa bingung? Karena dalam hukum adat di kampung itu, di Bait Lam, kampung itu namanya Bait Lam, bukan Bethlehem. Karena Bethlehem itu bahasa orang awam, bukan Yerusalem. Yerusalem itu bahasa orang awam, penempatan dalam sebuah substansi, teori, huruf membentuk kata yang termaktub secara epistemologis dalam bahasa Hebreu, Ibrani, tidak pernah menggunakan vowel, huruf hidup. Dimungkinkan menggunakan huruf konsonan untuk memudahkan satu daerah, tempat, alamat, nama orang supaya lebih mudah diucapkan. Nah makanya bahasa yang betul bukan Yerusalem, Urushalima, sama dengan bahasa Arab. Jadi kalau penulisan U itu dia seperti X begini, itu menambahkan A, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Tet, Tek, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pesade, Konfresi, Shun, Tau. Itulah abjad bahasa Ibrani. Penulisannya dari kanan ke kiri seperti hijaiyah. Jadi tidak ada Bethlehem, enggak ada. Yang betul Bait Lam, artinya rumah roti. Kampungnya Nabi Daud, Nazaret. Perempuan ini bingung, lari kemana? Mulai pergi ke pasar Turi, enggak cari gamis, karena makin tambah hari tambah kelihatan ketakutan bercampur kecewa, kecewa bercampur putus asa. Lalu dia pergi dari rumah, perempuan ini dia tinggal di pelepah-pelepah kurma, membangun pondok-pondok kecil, tinggal di bawah pelepah kurma. Kristen Robah ini cerita, katanya perempuan ini bersembunyi di kandang binatang. Gak apa-apa, biar dia pakai versinya. Kita tetap ikuti teori yang sejalan dengan pandangan historik. No history, no truth. No truth, no theory. No theory, no science. Tidak ada kebenaran, tidak ada sejarah, maka tak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, maka tidak ada teori. Tidak ada teori, mustahil ada ilmu pengetahuan. Bapak ibu ini kan percaya Nabi Muhammad itu nabi, bukan karena opa kita yang pernah ketemu Nabi Muhammad, mustahil itu, tapi karena teori Al-Quran. Stop. Saya bahas pelan-pelan karena soal sistem kurang bagus. Dia bersembunyi di pelepah kurma. Datang waktu 9 bulan 9 hari, Ruhul Kudus datang menyapa wanita ini. Maryam, Maryam, pulanglah. Siapa engkau? Saya adalah malaikat Jibril, utusan Allah Tuhan. Pulanglah. Pulang wanita ini. Dia takut mau pulang karena ada hukum rajam yang berlaku di Israel sampai malam ini masih berlaku. Hukum rajam itu ketemu anjing rajam dengan batu, ketemu orang kusta rajam dengan batu, ketemu wanita berzina atau hamil tanpa suami dianggap najis rajam dengan batu. Itu yang Maryam takut. Begitu sampai di rumah, berkumpul ahli Taurat, ahli kitab, ada orang-orang pendek itu yang tinggal di pinggiran dataran Asia Tenggara. Kalau orang Islam menyebutnya kelompok Majusi, kalau orang Kristen menamakannya orang-orang Majus, ahli perbintangan. Jadi sebelum ada ahli, belum ada astronom di zaman Islam, Nabi Nuh itu ahli bintang, Masya Allah. Jadi mereka lihat, oh ya, jangan dulu, ini bintang sudah disabdakan ratusan ribu tahun, 3.500 tahun wafatnya Musa. Bintang ini sebagai tanda akan ada nabi di tengah-tengah Bani Israil. Nabi Muhammad masih jauh ke belakang sana. Dulu ini 576 tahun sebelum datangnya Islam, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata orang Majus, jangan. Ini kurnia nikmat anugerah besar bagi Bani Israel.
akan datang seorang nabi yang bernama Yeshua Al-Masih, atau dalam bahasa Arabnya Isa Al-Masih, atau dalam bahasa Yunaninya Yesus Kristus, atau dalam bahasa Kristennya Yesus Kristus. Penelusuran antropologi linguistik gambarnya begitu. Dua orang duduk, satu namanya Mick Stephen, satu namanya Suhartono. Mana orang Amerika? Nah, mana orang Amerika? Mick Stephen atau Suhartono? Identik dengan Amerika adalah Mick Stephen. Identik dengan Java adalah Suhartono. Kenapa kita tidak kritisi sampai kepada rumus ketuhanan itu? Kalau Kristen membangun ketuhanan secara filsafat, nggak ada hubungan dengan Nabi Isa, jauh. Nggak ada hubungan dengan Injil, jauh. Terperangkap kita dengan konsep kekafiran itu. Mana bisa kita mau berdebat kalau cara begitu? Awam itu, debat awam. Makanya saya ketawa, Yahya Waloni itu pengecut. Dulu saya panggil debat, dia lari di Tanjung Perak, katanya sini di mesin apa itu, Mujahidin. Mana ada yang berani lawan saya? Saya keliling Indonesia. Duduk kita berdebat, jangan di Surabaya, skopnya kecil. Jangan di Sidoarjo, kecil. Stadion utama Senayan, Istora Senayan Jakarta. Ente bawa kitab omong kosong itu satu kontainer, saya cuma bawa, enggak, satu lembar pun saya tidak akan bawa Bible. Saya juga tidak akan bawa Al-Quran. Saya hanya membawa otak di kepala saya. Kita debat. Sebenarnya saya nggak mau begini-gini karena UAS diganggu. Tunggu kau. Kan dari UAS diganggu ini. Ente harusnya jangan ganggu ulama. You minoritas. Urus aja domba-dombamu ke neraka. Begitu. Kau ganggu adik saya, abangnya marah. Apa gitu kan? Saya yang kau ganggu kalau laki-laki, kan begitu. Begitu anak ini mau lahir, Yahudi sudah pegang batu. Kita rajam, hitungan 3 rajam. Masya Allah, begitu mereka mau rajam, bayi sudah potong pusar, ditaruh di ayunan bambu rotan. Begitu mau lempar, keluar kalimatullah dari dalam ayunan. Qala inni Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu haya. Kaget Yahudi, enggak jadi lempar. Periksa Taurat, periksa kitab. Ini ahli kitab kesana kemari bawa kitab. Setiap ada kejadian dia buka kitab, terbawa-bawa sampai sekarang. Coba lihat kalau orang Kristen di gereja, Masya Allah, setebal tisu begini bawa ke gereja. Mana dia tahu isinya? Saya dari sana, jadi saya paham betul. Gampang sekali di sana kalau mau cari fulus. Sekarang hidup cuma dengan sorban 35.000 di Tanah Abang, gamis 65.000. Dulu bagi saya ini taplak meja, kurang ngajar sekali saya. Ketemu orang Islam pakai sorban begini, saya bilang taplak meja. Ketemu Yasser Arafat di Tel Aviv menggunakan sorban di kepala, saya bilang teman saya, you see the legs table, kamu perhatikan tuh di kepala Yasser Arafat itu taplak meja. Gamis begini saya katakan kain pintu. Kurang ngajar saya dulu. Mau cari apa saya dalam Islam ini? Kau fitnah saya, semakin kau fitnah saya, semakin kencang saya serang. Ini kan pesewa, war of neighbors. Ini kan pertarungan urat saat. Orang Islam kalau sudah menantang begini berarti berat muatannya itu. Kita dilarang cari musuh dalam Islam, apalagi sifat sombong takabur. Tapi kalau sudah menantang begini berarti berat muatannya itu. Saya cuma takut berdebat, bahasa saya dia tidak mengerti itu. Termasuk bahasa setan tadi, bahasa Israel itu. Ya 3 pendeta kok yang kuasa itu bahasa itu, 2 sudah mati di neraka, tinggal saya masih hidup. Gak jadi lempar, mundur Yahudi. Tunggu katanya, 8 hari disunat baru kita rajam lagi. Kalau masih keluar firman berarti ini anak mujizat.
pulang Yahudi. Tunggu 8 hari. Karena adat istiadat Israel, anak laki-laki lahir umur 8 hari harus disunat. Apakah ini betul Pak Yahya? Loh, periksa aja di kitab suci Kristen. Lukas pasal 2 ayat 21, pada hari yang ke-8 anak itu lahir, disunat dan diberi nama Yesus. Anggaplah Yesus itu adalah Isa. Perhatikan baik-baik. Anggaplah Yesus itu adalah Isa. Padahal Isa bukan Yesus. Yesus bukan Isa. Kok bisa begitu? Loh, dulu terjadi di Indonesia. Ada orang mengaku pahlawan, Supriyadi. Betul. Media, televisi, radio digegerkan dengan pengakuan sosok laki-laki kurus berkacamata mengaku pahlawan Supriyadi. Di interview ditanya, betul Bapak pahlawan Supriyadi? Dia mengaku dengan mulutnya, tetapi dia lupa bahwa garis historis kritis, garis benang merah atau sejarah itu selalu meninggalkan jejak usia. Begitu diperiksa secara antropos, dia bukanlah Supriyadi. Nah sekarang apakah asumsi bapak-bapak Yesus itu Isa? Bagaimana mungkin Isa ada fotonya? Nabi kita Muhammad SAW dari Makkah Madinah ujung ke ujung dunia sampai di kota Surabaya, masuk ke rumah orang Islam, ada nggak foto Nabi Muhammad? Kenapa tidak ada? Karena di zaman beliau belum ada produk handycam, kamera, handphone yang dapat menangkap visual daripada postur tubuh manusia. Yang kedua, Nabi Isa, Nabi Muhammad jaraknya jauh. Tidak mungkin di zaman Rasulullah SAW saja tidak ada kamera, apalagi di zaman Nabi Isa 576 tahun sebelum Muhammad. Di zaman Rasulullah, maksud saya, belum memasuki era modernisasi and secularism, apalagi di zaman Nabi Isa. Nah ini saya bilang, pasti jemaah bertanya, lalu apa sih maksudnya itu Pak Yahya sehingga ada gambar itu? Gambar itu untuk menutupi kamuflase kesalahan-kesalahan Bible Kristen. Baru disusul dengan nyanyian-nyanyian. Coba suruh orang Kristen kebaktian tanpa nyanyian, kalau dia bisa hatinya hancur. Maka dihadirkan orang tersalib. Kemarin kan masalah itu menuntut. Sedangkan dalam kitab Perjanjian Baru Galatia pasal 3 ayat 13, terkutuklah kata Paulus orang-orang yang tergantung pada kayu salib. Jadi salib itu bukan kematian Nabi Isa.